kita sulit untuk sukses ya. Memang bisnis pro itu bisnis terbaik dan tercepat untuk ngumpulin uang. Betul, saya setuju banget. Tapi balik lagi kalau bawah sadarnya tidak suka uang, uang yang teman-teman kumpulkan dari bisnis prudensial itu juga akan hilang. Oke, akan hilang. Karena kenapa bawah sadarnya nggak suka uang? Ya, makanya hari ini kita akan bahas. Oke, siap? Boleh mulai teman-teman yang sudah mengerjakan angket. Oke, kita mulai masuk ke angket. Oke. Nah, siapa yang mengisi nomor 1, uang adalah akar dari segala kejahatan? Yang mengisi angkanya 8, 9, 10 ada? Di atas 5 ada? Ya, jujur teman-teman. Siapa yang setuju atau sangat setuju? Uang adalah akar dari 8. Oke, thank you sudah jujur. Yang satu good. Yang satu good. Nah, 9. Oke, thank you. 7, oke. Thank you teman-teman. 1, oke, thank you. Jadi teman-teman, oke, yang 5 50-50. Teman-teman di sini kita melihat, oke. Kalau jadi yang sudah 1 good, bagus ya. Yang sangat tidak setuju, bagus. Artinya kalian sudah punya mindset uang sudah benar. Nanti teman-teman akan melihat kalau nanti total keseluruhan hasil angket kita banyak angkanya di atas 5, itu biasanya keuangannya biasanya kurang oke, teman-teman. Saya biasanya kalau ketemu agent baru, saya akan kasih suruh dia isi dulu angket ini. Dari angket ini saya bisa nebak income dan kekayaan dia sekarang. Ngerti nggak teman-teman? Saya nggak perlu ketemu orangnya. Saya cuma kasih ini aja, kalian silakan isi. Dari hasilnya, saya bisa langsung nebak orang ini kaya atau tidak, atau sedang, teman-teman. Ya, jadi angket ini sangat menentukan kesuksesan seseorang. Oke. Nah, teman-teman bayangkan, kalau teman-teman ada angka 12 ya, 10 paling kecil, paling gede ya. Kalau teman-teman berpikir uang adalah akar dari segala kejahatan, kira-kira gimana? Bawah sadar kalian pengen nggak punya uang banyak? Ya, kalau berpikir uang adalah akar segala kejahatan. Teman-teman, manusia itu makhluk yang murni, penuh cinta kasih dan baik. Itu adalah default manusia. Jadi pada saat kita merasa uang adalah akar segala kejahatan, otomatis bawah sadarnya akan menghambat kita untuk punya uang. Kenapa kita nggak mau jahat? Itu manusia, sifat alami manusia. Teman-teman, kita nggak mau jahat. Jadi otomatis bawah sadar menghambat kita untuk punya uang. Kenapa? Nanti punya uang saya malah jahat. Kan uang adalah akar dari segala kejahatan. Oke, teman-teman mungkin yang berpikir seperti ini ada pernah mendengar dari salah satu kitab suci. Kira-kira ayatnya seperti ini. Kira-kira mana sih Mbak? Ini. Kira-kira ayatnya seperti ini. Betul? 1 Timotius pasal 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman. Oke? Sebab cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan. Cinta akan uang yang berlebihan. Cinta akan uang melebihi cinta keluarga. Cinta akan uang melebihi cinta keluarga. Pokoknya intinya cinta akan uangnya melebihi segalanya. Makanya jadi akar kejahatan. Tapi uangnya sendiri tidak. Oke, teman-teman, nangkep ya. Kalau saya tanya, rata-rata tindakan kriminalitas terjadi karena ketiadaan uang. Benar nggak? Nah, yes, teman-teman. Justru ketiadaan uang adalah akar dari segala kejahatan. Setuju nggak? Teman-teman yang di penjara, 80%, 90% biasanya karena ketiadaan uang. Ya, jadi teman-teman sadari bahwa uang bukanlah akar kejahatan, justru ketiadaan uang adalah akar kejahatan, teman-teman. Coba ada satu orang yang mau berbuat kriminal, terus kita panggil, bang, sini deh. Saya kasih 1 miliar, tapi abang jangan berbuat kriminal ya. Kira-kira dia jadi nggak berbuat kriminal? Nggak jadi kan? Nah, jadi teman-teman, jadi ini yang harus kita beresin ya. Nanti saya akan kasih
obatnya ya, tetap jadi berbuat kriminal. Kalau berbuat kriminal nggak dikasih 1 M-nya ya. Oke ya, kira 80% lah yang dipenjara itu karena kekurangan ketiadaan uang biasanya. Oke. Lanjut ya, nomor 1 beres. Nanti teman-teman yang serius pengen merubah bawah sadarnya, kita pakai metode menulis. Saya ada obatnya, nanti saya tinggal share ke Cijeni, nanti Cijeni akan share ke leader kalian, karena kalau saya bahas obatnya nanti nggak selesai. Ya, teman-teman cukup tulis sehari 7 kali. Nanti kalau kena di nomor 1, ya udah tulisnya nomor 1 7 kali ya. Ada obat-obat buat nyembuhinnya. Bawah sadar kita itu kalau dimasukin hal positif berulang-ulang setiap hari dengan cara ditulis itu dia cepat sekali berubah. Oke. Lanjut nomor 2, uang bukan segalanya. Siapa yang setuju? Sangat setuju. Di atas 5 angkanya. Yuk. Teman-teman, oke, 1 good ya, bagus ya. Oke. Uang bukan segalanya, betul, tapi segalanya butuh uang. Benar nggak teman-teman? Teman-teman napas butuh uang nggak sih? Napas butuh uang nggak? Teman-teman, segalanya butuh uang, napas butuh uang. Coba kalau saya taruh teman-teman di suatu daerah tanpa uang, nggak ada makanan, nggak ada air minum, kira-kira 1 minggu masih bisa napas nggak? Nggak bisa napas lagi teman-teman. Oke, good ya, semua bilang napas butuh uang. Oke, napas aja butuh uang loh ya. Kalau nggak ada uang nggak bisa napas ya. Nggak ada uang terasa mati ya. Kalau saya bilang kentut aja butuh uang ya. Buat ngeluarin kentut tuh kita harus makan ya, harus minum ya. Kentut aja butuh uang teman-teman. Kalau nggak ada uang nggak bisa ya, mati ya. Oke, good. Nomor 2 ya. Jadi kalau yang bagus itu adalah yang mengisi di angka 1. Oke, sangat tidak setuju. Yang kita perlu perbaiki, teman-teman, sorry, sebelumnya saya ingetin ya, tidak ada yang salah dengan mindset teman-teman, oke? Tidak ada yang salah. Tapi yang ada adalah menghambat atau mendukung impian teman-teman, oke? Yang hari ini kumpul di sini, di Bisnis Prudential, saya yakin punya impian dalam bentuk materi, betul? Menyekolahkan anak ke luar negeri, atau nyumbang donasi dalam angka besar, punya mobil, punya rumah, ya, kirim orang tua naik haji dan sebagainya, ya. Oke, nah jadi teman-teman tidak ada yang salah dengan mindset tidak suka uang. Kalau teman-teman memang hidupnya memang tidak mengejar uang, ya. Tapi kalau teman-teman hari ini masih hidupnya mau mengejar uang, itu adalah mindset yang menghambat, oke? Yang menghambat, tidak mendukung teman-teman ya. Oke, nggak ada. Oh, hidup di pelosok selatan timur, nggak ada uang, susah ya. Oke, ya. Tapi kalau Tarzan udah mahir di hutan, bisa aja sih ya dia cari makan di hutan, ya, petik pohon, petik buah gitu. Tapi kalau udah Tarzannya mau sekolah, tetap butuh uang ya. Oke, thank you. Jadi intinya tetap kita butuh uang. Yang nomor 3, siapa yang menjawab uang tidak bisa membeli cinta? Oke, siapa yang menjawab angkanya di atas 5? Uang bisa banget beli cinta ya teman-teman. Teman-teman, penyebab tertinggi angka perceraian di Indonesia adalah apa? 7. Oke, teman-teman, yang angkanya di atas 5 berarti bawah sadarnya ada yang ngeblok. Siapa bilang oh tidak bisa membeli cinta? Teman-teman, angka perceraian tertinggi terjadi karena apa? Ayo jawab. Faktor ekonomi. Betul. Angka perceraian tertinggi terjadi karena ketiadaan uang. Artinya adalah justru kalau nggak ada uang, cinta pun kandas. Betul? Nggak ada uang, cinta pun kandas ya. Uang itu mempermanis cinta. Coba deh teman-teman. Yang cewek ya, yang cewek. Ada 2 cowok lagi PDKT. Oke, sama-sama ganteng, sama-sama baik, sama-sama sabar, sama-sama setia, sama-sama orang tuanya nerima kita dengan baik, sama-sama orang tuanya baik sama kita, sabar, ramah, setia, penyayang, humoris, ganteng sama bodinya sama. Tapi yang satu naik sepeda karena dia nggak punya motor, cuma punya sepeda. Yang satu naik Mercy. Kira-kira kalau dua-duanya nembak Anda di malam yang sama, yang diterima yang mana? Yang naik Mercy ya. Oke, artinya teman-teman masih waras. Artinya apa? Uang nggak bisa beli cinta, betul? Apa uang malah bisa membeli cinta? Teman-teman, coba sekarang saya tanya yang cowok deh,
sama-sama ceweknya cakep, ya, sabar, baik, oh jago masak, pokoknya pintar banget. Orang tuanya juga baik sama kita, nerima kita. Yang satu anak bosnya Jarum, yang satu anak Tuki 6. Kira-kira dua-duanya nembak kalian para cowok, pilih yang mana coba, teman-teman? Cari pilih anaknya Jarum. Ya udah berarti teman-teman masih marah semua ya. Uang bisa membeli cinta, teman-teman. Oke, ya. Justru uang itu mempermanis cinta. Justru nggak ada uang, cinta pun kandas. Mau bukti coba teman-teman. Yuk menikah yuk, sama-sama cinta, sama-sama cinta. Coba suami-suami tidak menghasilkan uang, istrinya pun tidak kerja ya, terus punya anak. Suaminya nggak pernah kerja, kan kita cinta, saling mencintai setiap hari di rumah, kan kita saling mencintai. Kira-kira berapa tahun bisa bertahan hubungan itu, hubungan cinta yang tanpa uang, kira-kira berapa tahun bisa bertahan teman-teman dalam kondisi sehat ya, kalau dia sakit lain cerita. Ya teman-teman ada yang bilang 1 minggu, cepat amat Bu 1 minggu. 1 minggu langsung dicerain ya Bu ya. Oke teman-teman, good ya. Nah jadi teman-teman sudah sadar bahwa jadi teman-teman yang punya mindset ya, cinta. Teman-teman yang punya mindset uang nggak bisa membeli cinta, jadi bawah sadarnya akan apa ya, ngeblok gitu loh. Ya udah saya kan kebutuhan dasar manusia tuh dicintai loh teman-teman ya, kebutuhan dasarnya dicintai. Begitu kita punya mindset uang nggak bisa beli cinta kok, jadi mindset bawah sadar kita akan ngeblok untuk punya uang. Teman-teman nangkep ya. Tuh uang beli kok, ya udah saya miskin juga nggak apa-apa. Ini bahayanya bawah sadar. Oke, teman-teman. Oke. Thank you buat yang udah ngerespon ya. 1 minggu gas habis langsung perang ya. Terus habis makan cinta. Oke, teman-teman. Ya. Nomor 4. Yuk, siapa yang nilainya di atas 5? Uang tidak menyelesaikan masalah. Oke, oke. Teman-teman, 90% masalah selesai karena uang. Setuju nggak teman-teman? Setuju nggak? Coba, masalah apa yang tidak selesai karena uang? Berantem, kasih uang, selesai nggak, teman-teman? Ya, memang uang bukan segalanya, tapi uang menyelesaikan banyak sekali masalah. Jadi kalau manusia pada dasarnya tidak mau ada masalah, tapi kalau kita punya belief uang tidak menyelesaikan masalah, maka kita akan bawah sadar kita akan ngeblok. Nggak apa-apa tuh, saya nggak punya uang tuh, uang nggak nyelesain masalah. Padahal dengan punya uang ya, kalau damai nggak berantem, setuju. Dengan punya uang, 90% masalah selesai. Teman-teman, coba deh, saya saksi hidup, saksi nyata, teman-teman ya. Di rumah saya, ART saya sampai pernah nanya saya, dia bilang, "Ce, saya udah kerja 10 tahun di rumah Cece, nggak pernah berantem ini Cece sama suami." "Kok bisa ya?" kata dia. Terus saya tanya balik, "Yuk, Mbak, yang harus kami berantemin apa?" Terus dia mikir, iya juga sih ya, kalau uang banyak nggak ada yang mau diberantemin, apa yang mau diberantemin teman-teman? Ya, kalau uang banyak itu angka berantem pun bisa menurun. Oke, ya uangnya banyak ya. Kan di bisnis prudensial uangnya banyak banget teman-temannya. Kita kerja sebentar investasi, kita jago investasi ya. Jago investasi, jadi kita punya uang, kita tidak hedon, tidak foya-foya, kita investasi dan hasil investasi kita menghasilkan hasil investasi lagi yang banyak teman-teman ya. Jadi tiap hari ya kita fokus bagaimana kita membuat ini lebih banyak, bagaimana kita bisa nyumbang lebih banyak, bagaimana kita bisa membuat uang ini bisa berguna lebih banyak untuk orang lain dan makhluk lain. Seru nggak teman-teman? Seru banget ya teman-teman ya. Jadi setiap hari bahan topik kita begitu. Ya, baru kemarin suami saya bilang ya, udah nanti kalau udah hasil investasi SAM sebulan, kita misalnya nyumbang bangun tempat ibadah ini, kalau udah SAM sebulan nanti kita bangun Indonesia Pedalaman, kita bikin sekolah. Itu yang kita bahas setiap hari. Seru nggak? Udah seru banget namanya. Oke, lanjut. Makanya seriuslah di bisnis prudential karena ini kendaraan tercepat buat make money. Oke, kemudian belajarlah investasi, teman-teman, jangan foya-foya, tunda kesenangan, oke, tunda kesenangan, kemudian teman-teman akan rasakan sendiri nanti akan dalam waktu 5 tahun pertama lah kita make money ya, kita make money sambil investasi, 5 tahun kedua kita udah mulai merasakan, apalagi 5 tahun ketiga ya,
ya. Jadi teman-teman bisa hitung nanti mau financial freedom di usia berapa, ya. Makin cepat teman-teman makin bisa menunda kesenangan, investasi makin banyak, maka makin cepat financial freedom. Nah, nomor 5 teman-teman, siapa yang angkanya di atas 5 ya, 8, 9, 10. Nah, uang yang dapatnya mudah, keluarnya mudah. Jika punya mindset ini, yang satu bagus ya, yang satu good, congratulations ya. Jika teman-teman punya mindset ini, maka bawah sadarnya akan ngeblok teman-teman untuk dapat uang mudah. Karena dia bilang apa? Dapatnya mudah, keluarnya mudah. Padahal yang benar adalah apa? Uang yang dapatnya mudah, berkembangnya lebih cepat. Betul? Betul nggak? Coba. Teman-teman saya kasih pilihan. Saya kasih teman-teman 1 M di depan atau saya cicil 10 juta per bulan sampai 100 bulan. Ayo, pilih yang mana? 1 M di depan atau 10 bulan, 10 juta sebulan sampai 100 bulan. 1 M di depan dong, kenapa? Begitu kita dapat 1 M, dapatnya mudah, kita akan langsung investasikan. Bulan depan kita mulai dapat apa? Hasil bagi hasil, ya, deposito kah atau yang syariah kah, bebas, teman-teman silakan pilih ya, atau bisa langsung beli kos-kosan. Bulan depan langsung dapat duit. Ya, saya bahkan pernah taruhan nih sama seseorang. Dia ngotot, dia bilang uang dapatnya mudah, keluarnya mudah, uang jin dimakan setan, kata dia gitu. Ya udah kok, yuk taruhan yuk, kok tolong kasih saya uang ya, kasih saya uang berapapun ya, anggaplah 100 juta. Berarti kan saya dapatnya mudah kok, betul? Tahun depan saya balikin Koko 110 juta aja ya, ya kasih dia sedikit lah ya. Tahun depan saya balikin. Artinya kan buat saya dapatnya mudah dari Koko, tapi saya jamin Koko uang ini akan berkembang kalau di tangan saya 100 juta dalam waktu setahun, itu akan jadi bisa double. Saya bagi Koko 10 juta, 90 juta buat saya. Terus dia bilang apa? Ya kalau kamu yang pegang sih beda. Nah, artinya apa? Bukan masalah uangnya dong, kok masalahnya adalah siapa yang memegang. Betul nggak teman-teman? Yuk kita punya mindset, uang yang dapatnya mudah akan lebih cepat berkembang. Oke, teman-teman ya. Yuk kita mindset. Kita mulai kita. Karena kalau kita selalu begini terus terang ya, saya bilang ya di Pudingshell itu dapatnya uang mudah banget. Saya tidur sebulan, setahun uang masih dapat mudah banget. Teman-teman boleh tanya leadernya, suruh dia tidur sebulan, leader kamu sebulan nggak usah kerja. Dapat nggak uang dari Prudential? Dapat, teman-teman. Kalau teman-teman punya mindset dapatnya mudah, keluarnya mudah, maka teman-teman begitu dapat uang dari Prudential, otomatis keluarnya akan keluar terus, teman-teman. Kasihan teman-teman loh, ya. Karena saya kasih tahu benar-benar di Prudential kita dapat uang sangat mudah. Kenapa nggak mudah? Modal cuman ngomong, nggak pakai modal uang. Saya cuma cerita ke si A, gini ada produk bagus, bla 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 bla. Terus dia jadi ambil ya, makanya kita langsung dapat duit. Mudah nggak sih teman-teman? Mudah banget ya. Setiap hari kita juga ngomong kok ya. Malah saya lihat kadang orang ngomong sama bantang, ngomong sama boneka ya, ngomong sama cicak ya. Semua orang setiap hari ngomong. Dan di Prudential kita cuma ngomong doang dapat duit, teman-teman ya. Ngomong sama bantang nggak dapat duit, teman-teman ya. Karena manusia itu satu hari dia harus ngomong berapa ribu kata gitu kan. Jadi toh kita akan harus ngomong ya. Oke, ini nomor 5 penting ya. Jadi tolong yang ini kita ubah karena menghambat ya. Uang yang dapatnya mudah maka akan cepat berkembang. Oke, lanjut ya. Oke, good ya. Pak Gabriel ini saya panggil Bapak apa masih muda ya? Pulau Rote ingin mengenal produk Indonesia. Oke, bagus. Nanti hubungin leadernya ya. Hubungi leadernya, ikutin aja leadernya ngomong apa, tahu-tahu udah kaya. Nurut aja sama leader, teman-teman. Leader ngomong apa, ikutin aja ya. Leader itu orang tua kita, ya. Leader yang pengen kita sukses. Nah, nomor 7. Siapa yang angkanya di atas 7? Teman-teman, di atas nomor 6 loh. Nomor 6 tadi loh. Nomor 6 loh, Meh. Oh iya, nomor 6. Orang kaya anaknya rebutan warisan. Siapa yang setuju? Ayo. Teman-teman yang setuju.